Ini adalah kasus yang paling menghebohkan di Singapura, di mana pelakunya sangat brutal banget. Korbannya 4 orang anak yang usianya semua di bawah 10 tahun. Kasus ini sendiri terjadi di Singapura pada tanggal 6 Januari 1979 dan dikenal dengan kasus Geylang Bahru Family Murders. Korbannya 4 orang anak ini ditemukan dengan kondisi sangat mengenaskan, di mana tubuh mereka itu saling menimpa satu sama lain di toilet rumahnya, dan polisi telah menginterogasi lebih dari 100 orang untuk menemukan pelakunya. Di hari kejadian pada pukul 6.35, Pak Tan dan Ibu Li, yaitu kedua orang tua dari keempat anak ini, sedang pergi bekerja sebagai seorang supir yang mengoperasikan bus untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Nah, sedangkan keempat anaknya ini masih tertidur lelap di apartemen kecil mereka. Dan pada pukul 7.10, ibunya ini menelepon ke apartemennya untuk membangunkan mereka. Tapi pada saat itu tidak ada yang mengangkat telepon ini sama sekali. Dan ibunya ini sempat meminta tolong kepada tetangga rumahnya untuk membangunkan anaknya ini. Tapi ketika pintu digedor, masih tidak ada jawaban sama sekali. Dan barulah pada pukul 10 pagi, ibu dan ayahnya ini pulang ke rumah, dan betapa kagetnya ketika ibunya ini menemukan anak-anaknya dalam kondisi sangat mengenaskan di dalam toiletnya, di mana mereka ini tubuhnya saling bertumpukan satu sama lain, dan bagian kepalanya ini memiliki luka sayat yang sangat mengerikan. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, lengan kanan dari anak tertua mereka ditemukan nyaris putus, dan bagian muka dari anak terkecil mereka, yaitu seorang wanita, hancur sangat berantakan. Dan anak-anaknya ini dikatakan memiliki luka tikam paling sedikit 20 kali di setiap anak. Nah, ketika polisi menangani kasus ini, polisi mengatakan kalau pelakunya itu adalah sangat mungkin orang yang mengenal dekat keluarga Tan, karena pelakunya itu pasti tahu kapan keluarganya ini beraktivitas, dan dia itu telah merencanakan hal ini jauh-jauh hari. Bahkan setelah melaksanakan tugasnya, pelaku juga sempat membersihkan diri di wastafel rumahnya sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara. Kemudian polisi juga melihat tidak ada tanda-tanda kalau apartemennya ini dibuka secara paksa, barang-barangnya ini tidak ada yang hilang sama sekali, dan kondisi apartemen ini tidak digeledah sama sekali juga. Jadi pelakunya ini pasti orang yang memiliki motif balas dendam. Dan yang semakin membuat heboh, rupanya pelakunya itu mengetahui kalau Ibu Li telah melakukan proses sterilisasi setelah kelahiran anak terakhirnya, sehingga kedua orang tuanya ini tidak mungkin ada anak lagi. Dan yang semakin mengerikan, setelah 2 minggu kasus ini terjadi, pelakunya itu mengirimkan surat kepada kedua orang tuanya. Dan isi surat tersebut sangat mencengangkan sekali, karena isi suratnya itu adalah sekarang kalian tidak akan bisa punya keturunan lagi, hahaha, dengan bahasa China. Dan semakin memperkuat kalau pelakunya adalah orang yang sangat kenal dengan keluarga Tan, karena di dalam surat tersebut ada panggilan dekat dari ayah dan ibunya, yaitu Acai dan Aeng, dan ini hanya diketahui orang-orang terdekat. Nah, bagaimana akhir dari kasus ini? Kita lanjut di part yang kedua ya guys.